Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sedulur-sedulur, pada sore hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Juli tahun 2020, saya Suryo Adiwiono atau Suryadi bersama sedulur saya Sunarati. Pada saat ini kita masih berada di lokasi Bukit Polaman, Kecamatan Lawang. Dan ini kita rencana mau naik ke atas sana, ke puncak Bukit Polaman, yaitu di lokasi areal Watu Semar. Nah ini dulur-dulur, ini hutan lindung di Bukit Polaman, bahwa di sini masih ada kayu-kayu jenis tanaman kayu Jawa asli kuno yang memang selama zaman era Belanda masih dilindungi. Nah ini ada bermacam-macam jenis, ada kayu kamper, kayu kruing, kayu meranti, ada bengkire. Nah, jadi rupanya di Pulau Jawa dulu jenis-jenis masih hutan rimba, jenis kayunya tidak beda dengan yang ada di Kalimantan. Nah ini di sini masih ada ini sisa-sisa tanaman asli Pulau Jawa. Nah itu yang ada di bawah sana itu adalah sumber Telaga Polaman. Jadi kita tadi dari bawah naik ini masih setengah perjalanan, kurang separuh lagi kita akan sampai di puncak Bukit Polaman, yaitu lokasi Watu Semar atau Watu Semar Lungguh. Nah ini hutan lindung di Bukit Polaman. Jadi di sini suasananya sangat asri, sejuk. Ini membuat agak ngantuk-ngantuk ini. Nah itu yang di bawah sana itu adalah Telaga Polaman. Jadi yang merawat atau yang membangun gapura yang ada di depan Polaman, juga pagar yang ada di dalam, itu tukangnya saya sendiri bekerja sama dengan Bapak Ajis. Bapak Ajis ini adalah petugas dari PDAM yang ditugasi di sumber Polaman sini. Jadi materialnya dari bantuan-bantuan dari PDAM, saya sendiri bersama Pak Ajis yang menggarap gapura maupun pagar-pagar, juga yang mengumpulkan situs-situs yang asalnya berserakan, ada yang di dalam air sampai melebur menjadi pasir. Sebagian batu-batunya, sisa-sisa batunya yang sempat kita kumpulkan yang ada di areal Polaman. Jadi ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun kita istilahnya merawat. Jadi bekas-bekas batu-batu arca yang sudah berserakan atau batu-batu candi berserakan kita kumpulkan, kita amankan supaya nanti untuk bisa dijadikan penelitian untuk anak cucu kita, karena ini terkait dengan sejarah seperti itu. Nah ini mari dulur-dulur kita akan naik ke lokasi, ke puncak Bukit Polaman menuju areal Watu Semar. Nah ini dulur-dulur, ini kita sudah mulai memasuki pintu gerbang areal masuk ke Watu Semar. Itu ada tanda rambu-rambu itu, di atas itu panah, tanda panah Watu Semar. Nah ini kita akan memasuki jalan itu, di sana itu
ada jalan naik. Ini kita kurang 200 meter. Tadi kita sudah berjalan 100 meter dari Telaga Polaman. Nanti ini kita akan naik ke pojok sana, ke puncak sana. Monggo, Semar. Nah ini akses jalannya naik sana. Terus kalau sudah ada batu, ada tanda panah itu kita kanan, jangan sampai kiri. Kalau kiri keliru, jadi ke kanan, Oke. Nah, ini jalannya terjal naik. Nah ini, wah jalannya ini menanjak. Nah ini tapi sudah tidak jauh lagi kita akan sampai. Cuma ini jalannya sangat terjal. Nah ini tidak jauh lagi, kira-kira 50 meter kita sudah sampai. Nah ini dulur-dulur, kita sudah mulai memasuki areal Watu Semar. Ini ada watu lempeng ini. Suar Rowata, kayak watu kaca. Ini enggak jauh lagi itu Watu Semar lah. Ini rupanya, wah ini disambut sama alam di sekitar sini. Ini anginnya sangat, tiba-tiba anginnya kencang. Tadi itu enggak ada angin, lah ini anginnya pohon-pohon goyang-goyang. Jadi anginnya tiba-tiba ada angin yang kencang. Memang di sini sangat sakral, tapi tidak ada niat apa-apa, cuma ingin melestarikan, mengabadikan alam yang ada di sini. Itu bambu-bambu goyang-goyang. Ya, kita bentar lagi nyampe di ini, kira-kira tinggal 20 meter. Monggo kita lanjutkan perjalanan. Nah ini dulur-dulur kita masuk di area Watu Semar. Di belakang saya ini, ini anginnya masih tambah seru, ini anginnya tambah besar, tapi enggak apa-apa. Nah, yakin saya bahwa kita selalu dalam ini area Watu Semar. Mari kita ini sebelah kanan, ini samping. Mari kita ke depan, bagian depan. Nah ini Rahayu. Inilah Watu Semar Lungguh. Jadi ini ada dua batu, yang satu seperti ngadep ke atas, yang satu ngadep ke bawah. Ini ada garis gitu. Jadi ada yang nyebut Watu Semar Lungguh. Di sini oleh warga dikeramatkan, dihormati. Ini arealnya. Jadi ini batu alam yang dulu mungkin dari letusan Gunung Arjuna. Jadi yang bentuk ini ada alam, bukan manusia. Jadi terbentuk secara alamnya. Ini rupanya banyak ada bekas orang-orang ritual ya. Nah, ini. Memang di sini oleh warga dari dulunya sering diadakan ya selamatan atau apa, minta ya semua itu minta kepada Tuhan ya. Cuman tempat itu yang memang tidak sama. Jadi kalau di sini suasananya memang sejuk, asri, jauh dari polusi tidak hanya dari
pabrik atau ke bahan kimia. Tapi pikiran manusia, kalau kita itu kumpul di kerumunan seperti di banyak orang dan sebagainya, pikiran manusia itu mengeluarkan polusi. Jadi pikiran-pikiran yang jelek, orang-orang yang jahat dan sebagainya itu termasuk mempengaruhi suasana di sekitarnya itu kurang bagus. Jadi kalau pikirannya damai, tentram, orangnya baik, sabar, narimo, ikhlas, ngalau, lasase, itu juga membawa pengaruh kepada sekitarnya, itu sejuk juga. Nah, satu contoh, kalau kita misalnya berhadapan dengan orang yang kereng, yang pikirannya jelek, kita kan kroso kayak kurang nyaman, kurang enak gitu. Tapi kalau yang kita bertemu dengan orang yang baik, yang jiwanya baik, sabar, itu rasanya kan enak, teduh gitu, seneng gitu. Itu rasa enggak bisa dibohong. Nah, itulah. Ya mungkin di sini nih kan memang kalau untuk istilahnya spiritual, untuk menghadap atau menembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu lingkungannya itu lingkungan yang bersih, tidak kecampuran polusi-polusi atau pikiran-pikiran yang kotor seperti itu, sehingga itu lebih dekat, lebih bisa mencapai apa yang menjadi doanya. Itu mungkin begitu ya. Ini mungkin ya nenek moyang kita dulu itu memang kalau mau sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa itu mencari tempat-tempat yang sejuk, yang sunyi, yang jauh dari keramaian. Lah itu. Menurut saya ini kira-kira yang belum tentu benar. Memang kalau kita kumpul-kumpul banyak orang itu kan suasananya kan kayak panas, kayak sumuk, kayak apa gitu, karena ya mungkin itu karena pengaruh polusi pikiran yang keluar dari pikiran banyaknya orang yang beraneka macam pikiran-pikiran yang macam-macam, ada yang negatif, ada yang seperti itu. Jadi seperti itu. Ini sekilas, kita baru istirahat dulu ya, ngasuh habis naik tadi sana, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini dulur-dulur, ini Watu Semar. Jadi yang tadi kita sampai naik-naik tadi itu untuk mengarah ke akses ke sini, ini adalah areal Watu Semar atau Watu Lungguh atau Semar Lungguh. Jadi ini batu ini terbentuk oleh proses alam ketika Gunung Arjuna atau gunung apa dulu di sini ada gunung meletus, karena di sini banyak bebatuan mungkin bekas dari gunung pada zaman dahulu. Nah, ini lokasi ini memang sejak dulu, ini saya belum lahir, itu dikeramatkan oleh warga setempat untuk ritual, untuk selamatan. Jadi Watu Semar itu kalau menurut di pewayangan ya, itu ada simbol, ada pesan, apa istilahnya itu. Jadi ada pesan Semar. Kalau dalam pewayangan diceritakan, dalam pakem wayang itu Semar itu putra dari Sang Hyang Wenang. Itu saudaranya 3. Jadi yang berasal dari mustika atau telur. Jadi nomor 1 itu Sang Hyang Hantoko, Sang Hyang Ismoyo, dan Sang Hyang Manikmoyo. Yang asalnya itu telur, jadi kulitnya jadi Hantoko, putih telurnya jadi Ismoyo atau Semar, dan kuningnya jadi Manikmoyo. Itu filosofinya, itu seperti bayi kalau baru lahir ke dunia itu nomor 1 itu yaitu dia punya rogo atau kulit daging. Itu simbolnya adalah Hantoko. Kalau kulit telur itu menjadi kulit daging, atau bayi baru lahir itu ada kulit daging, itu Hantoko atau rogonya. Baru di dalam telur ada putih telur, itu sebagai filosofinya itu adalah Ismoyo.
Ismoyo itu kalau di dalam tubuh kita itu ya rasa, itu rasa sak kujur badan. Jadi bayi masih di dalam kandungan itu kan sudah ada urip, dia punya rasa dan dia bergerak. Urip, rasa, obah. Nah, buktinya bayi baru lahir kalau dipegang dia ada jerit, ada tangis. Itu disimbolkan sebagai Ismoyo atau Semar atau Roso. Dan yang ketiga manik moyo atau kuning telur. Kuning telur itu disimbolkan sebagai akal budi pakerti panca indera atau pikiran manusia. Di dalam pakem pewayangan, ini wayang Jawa ya, jadi kalau di wayang India beda, seperti di film-film Mahadewa dan sebagainya itu tidak sama, karena wayang Jawa itu memang diciptakan oleh orang Jawa. Jadi di situ pakemnya ada yang wenang, terus dia punya anak 3 atau asalnya dari mustika berbentuk telur, yaitu kulitnya Hantoko, Ismoyo, Manik Moyo. Lah itu filosofinya ya diibaratkan bayi baru lahir itu ada rogonya, kulit dagingnya, ada roso atau urip, itu roso sak kujur badan. Nah begitu lahir ke dunia baru ada pikiran, yaitu Manik Moyo. Makanya di situ di pakem itu ada simbol Bathara Guru. Manik Moyo itu ya Bathara Guru itu. Jadi Hantoko itu togok, terus Ismoyo itu Semar, Manik Moyo itu Bathara Guru. Jadi kalau filosofinya kalau di dalam tubuh manusia itu kulit daging, rogo atau Hantoko, rasa dan pikiran atau jiwa atau pikiran manusia. Dan Bathara Guru di situ ngeratoni di kayangan di langit. Sebenarnya itu filosofi, langit itu bukan di atas sana yang dimaksud, itu ada dalam diri pribadi manusia, itu di atas, di batuk sini. Ya ini batuk ini. Nah ini ada teman saya, dulur saya dari Malang ini, Mas Sunar. Monggo, iya. Monggo. Ini cerita-cerita ngobrol. Cerita-cerita parikeno baik menawa cocok. Nah, tapi kok Salam rayu. nah, ini tidak harus, tidak pakem, wong ini hanya cerita hasil utak-utik. Tapi matuk, utak-gatuk matuk. Nah, di situ ini anu saya sendiri. Jadi dalam tubuh manusia itu ada tadi urip, rasa, obah, terus ada rogonya, ada akal budi pakertinya. Jadi tempatnya di kayangan. Kayangan itu artinya di atas batuk, bukan di atas langit, tapi batuknya manusia ini. Jadi di otaknya itu akal budi pakerti panca indera itu Bathara Guru. Tuh, makanya dia punya anak Bathara Surya. Surya itu kan matahari. Matahari kan di dalam tubuh manusia ya moto ini. Melihat, so madangi jagat itu ya karena moto, mata. Ada telinga itu Bathara Bromo api, ada hidung itu simbolnya angin, itu Bathara Bayu. Ada yang di mulut ini Bathara Kala, pekerjaannya makan aja. Ngomplok. Itu Bathara Kala. Lek gak waret gak mandek ya, Mas. Nah, di situ. Ya ini filosofi wayang, tapi kalau di dalam sejarah ada kok itu sekilas saya tidak jelas, tapi bacanya itu pada saat zaman Mataram kuno itu di situ ada resi apa itu ya, pendeta Nayabhadra. Jadi Nayabhadra. Makanya Semar itu ada nama lainnya itu Badranaya. Nayabhadra. Jadi ya karena memang wayang itu yang membuat empu-empu zaman dulu orang Jawa. Wayang yang ada loh sekarang ini yang di Jawa. Jadi tidak sama dengan wayang yang ada di India. Itu sekilas mengenai filosofi Semar yaitu roso. Jadi roso sak kujur badan. Lah roso itu pembawaan. Nah, itu bayi waktu masih di dalam kandungan roso sudah punya. Jadi itu berhubungan langsung. Lah bayi dalam kandungan itu asalnya dari mana? Kan dari Tuhan yang Maha Esa. Ya berarti roso itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Seperti itu. Makanya di sini dulu nenek moyang itu
lokasi ini dijadikan tempat-tempat untuk pertapaan, untuk sembahyang ya, karena mungkin simbolnya Semar atau Roso, jadi manembah dengan Tuhan itu melalui Roso manunggal. Jadi akal pikirannya ini menyatu ke Roso, baru Roso kepada urip, urip kepada sing gawe urip, yaitu mau suci atau Tuhan. Seperti itu. Nah ini juga perlu saya jelaskan bahwa di lokasi sini, areal Watu Semar ini tidak jauh. Kira-kira di sebelah sana ya, di sebelah barat. Kalau di sini barat, ini puncak ini. Puncak di Bukit Polaman, di sebelah barat itu dulunya itu ada bekas batu-batu candi, gua, ada gua. Tapi di gua dan candi, batu-batu candi. Nah, berarti di sini dulu itu kalau melihat sekarang peninggalan yang ada, yaitu dulu ada gua, ada candinya di dalam gua itu. Cuma itu sudah ambrol, longsor ke bawah. Nah ini jadi gua Melaten gitu loh. Jadi saya teliti gua Melaten itu longsoran dari atas ya, di sini ini puncaknya. Di Watu Semar ini. Ini areal pertapaan kalau menurut saya itu, kalau melihat bukti ya, fakta yang kalau kita teliti gua yang ada di Melaten, nanti kita kapan nanti kita akan ke sana ya, anjang sana ke gua Melaten nanti saya jelaskan. Nah, ini puncaknya ini di atas. Jadi ini sudah puncak, kalau nanti dari sana nanti kita lihat Kecamatan Lawang ini, kota-kota ini kelihatan dari sini, ini di puncak. Dan ini sebelah sana utara itu ada tebing curam ke bawah. Nah itu dulu mungkin ada guanya, ada candinya, nah itu longsor ke bawah. Nah longsornya itu ke sebelah utara, di situ ikut Pedeguan Melaten gitu loh. Sebenarnya itu jadi satu, sebenarnya Polaman, Melaten ini nama Pedeguan baru-baru ini aja. Di sini ini dulu tempat pertapaan. Saya sendiri kurang paham ya sejarah, tapi saya hanya melihat fakta-fakta yang ada, peninggalan-peninggalan atau situs yang ada. Terus saya kaitkan bahwa ada bukti di situ ada batu-batu candi banyak di gua. Itu yang dulu yang nata ya saya. Itu kan saya buatkan jembatan akses karena sebelumnya tidak bisa dilalui karena itu sungai kering itu, tapi jarang orang ke sana. Akhirnya itu saya buatkan jembatan. Ya dananya dari pemerintah, dari provinsi waktu itu. Dari provinsi. Jadi terus akhirnya saya ngajukan proposal dan jadilah jembatan di Gua Melaten itu. Jadi gua itu asal usulnya ya termasuk di areal sini, di Watu Semar sini. Cuma sudah longsor ke bawah. Itu sejarahnya. Jadi nanti kita lihat-lihat sana ya, itu juga sakral di situ. Kalau kita ngomong-ngomong kesakralannya, wadah itu sulit, itu enggak bisa kalau diceritakan nanti ya gimana ya, enggak ngalami banyak nanti enggak percaya. Tapi saya sudah banyak mengalami yang aneka macam kalau di sini, cuma enggak bisa ceritakan. Jadi kita cerita yang ada, logis, bahwa memang tidak jauh dari sini ini ada tempat-tempat, ada pengkilasan kayak tempat bekas pertapaan. Jadi ada gua, ada batu candi, tapi guanya itu sudah longsor ke bawah, mungkin ambrol itu dulu, enggak tahu tahun berapa, dan sekarang dikenal dengan nama Gua Melaten. Yang baru, jembatannya baru itu saya ada teman itu